Hai guys. Oke, ini Repi lagi malas nih di studio, baru pulang juga, pulang kerja ya. Jadi kemarin itu warawiri iklan Samsung Galaxy Note 9 di TV ya, dan di sana dikatakan kita sudah bisa pre-order. Ya, jika kalian sudah nonton Snapgram Repri, buat pecinta Samsung, ini Samsung terbaru, Samsung Galaxy Note 9. Ya. Kalian bisa PO di Gadget Mart. yap, kalian sudah bisa pre-order di seluruh cabang Gadget Mart se-Indonesia ya. Untuk harga, Repri langsung tanya berapa harganya. Ini videonya. Berapa tadi harganya? 13.500.000. Harganya itu 13,5 juta. Mantap harganya. Jadi harga segitu, bagaimana ya kualitas Samsung Galaxy Note 9 yang bakal kalian dapatkan jika kalian meminang nih Samsung. Tahu nggak, stylus Samsung Note 9 itu bisa jadi remote loh. Penasaran? Tonton video Repri ini sampai habis ya. Oke. Oke, untuk desain, kesan pertama saat Repri melihat nih HP, wow, mewah banget gitu ya. Bodi belakangnya itu shining banget, kayak kaca asli. Bagian sisinya dari aluminium yang kokoh juga. Dan di bagian layarnya LCD hitam pekat gitu, sama kayak warna bezelnya. Jadi klop banget gitu ya, kokoh, mewah, dan mahal ini HP. HP mahal sih ya pasti mewah ya bentuknya, mana mungkin HP mahal bentuknya murahan gitu. Stylusnya berwarna kuning guys di bagian pegangannya, dan di bagian atasnya itu berwarna gold mengkilat, kayak dari chrome gitu ya, bertulisan Samsung di tombol stylus. Di bagian depan atas itu ada kamera depannya, ada speaker telepon ya, dan ada sensor-sensor di bagian depannya. Nggak tahu tuh sensor apa, yang penting itu sensor ya, kayak sensor proximity dan lain-lain gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya itu polos bezelnya ya. Di bagian belakang itu ada kamera yang bergabung ya. Di dalam satu kesatuan dalam kaca pelindung kameranya itu ada sensor sidik jari ya. Di bagian bawahnya ada sensor detak jantung itu di bagian paling pojoknya. Kemudian ada flash dan dua lensa belakangnya. Lensa belakangnya ada dua. Dan di bawah kaca itu ya seperti kita tahu ya, ada fingerprint ya, atau bisa kita bilang sidik jarinya. Di bagian sisi kiri itu terdapat tombol volume ya, dan tombol power ya. Di bagian sisi atas itu terdapat baki slot SIM dan memori, dan lubang mikrofon gitu ya. Video recording ya, ada lubang mikrofon video recording. Dan di bagian bawahnya itu ada lubang audio jack, lubang charger. Chargernya ini Type C bukan Type USB biasa ya. Dan lubang mikrofon telepon ya. Dan ada lubang speaker juga di situ, dan wadah stylusnya. Pokoknya bodinya ini bentuknya tuh mengotak, bukan membulat ya, mengotak gitu, besar, kokoh, dan intinya kinclong banget ini HP. Semua orang yang melihat kalian memegang HP ini pasti bakal menganggap ini HP mahal, bukan HP murahan ya, intinya itu. Ini gengsinya tinggi banget, ini HP mantep banget HP-nya ya. Oke. Aduh, Repri menyemak dulu nih. Bete juga nih dalam studio terus, sekali-kali dong outdoor gitu ya. Ya, untuk layar kayaknya Repri nggak banyak komentar ya. Untuk masalah kualitasnya seperti kita ketahui, layar Samsung pastinya pakai Infinity Display dan pastinya menggunakan Super AMOLED Display. Layarnya melengkung di bagian sisi kiri dan kanannya, dan tipenya tipe Edge juga ya. Kayak tipe Edge sebenarnya, cuman nggak benar-benar Edge ya, sedikit mungkin setengah Edge ya. Dan nggak terlalu melengkung, dipandang itu jelas banget, clear banget, tajam banget ya. Layarnya begitulah, namanya juga Samsung. Dilihat dari sudut manapun, bahkan sudut kemiringan ekstrim itu tetap tajam layarnya. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, namanya Samsung ya. Super AMOLED-nya sudah mantap, layarnya mantap juga. Dilihat dari sudut kemiringan ekstrim pun tetap tajam dan clear layarnya. Mantap. Apalagi layarnya pakai Super AMOLED Display, jadi satu kesatuan menjadi kualitas yang sempurna untuk kalian yang sudah membayar harga 13.500.000 ini ya. Untuk menyunting Samsung Note 9 ini. Jadi begitulah kualitas layar yang bakal kalian dapatkan. Memang patut diacungi jempol banget layarnya. Oke,
Sebelum kita bahas kinerja ya, kita bahas hal yang baru dibawa oleh Samsung Note 9 ini dulu ya. Jika dilihat dari segi tampilan OS, TouchWiz UI-nya sama seperti Samsung lainnya, bahkan sama seperti seri Note 8 sebelumnya. Namun ada fitur andalan yang benar-benar baru. Nah, benar-benar baru yang dimiliki oleh Samsung Note 9 ini dibanding seri Samsung lainnya, bahkan untuk seri Samsung Note 8. Jadi ada fitur remote stylus. Nah, ini yang Repi katakan tadi. Remote stylus ini bisa dibilang kita bisa mengendalikan smartphone Samsung Note 9 ini dengan stylusnya. Mantap kan? Ini suatu terobosan yang diberikan Samsung pada kalian yang udah bayar mahal 13,5 juta. Jadi gini, kita bisa mengendalikan kamera, galeri, dan lain-lain. Jadi kita bisa membuka kamera dengan menekan tombol stylus beberapa detik. Pengen menjepret, kita tinggal klik 1 kali dan klik 2 kali untuk memutar kameranya. Untuk mengendalikan menggeser galeri juga bisa kalian dengan cara mengklik 1 kali, klik itu bakal tergeser galerinya. Tapi kayaknya ini nggak terlalu penting ya. Yang penting kan bisa selfie itu ya. Biasanya itu kan yang pasti kalian gunakan fitur dari Samsung ini ya. Kemudian bagi kalian pecinta Fortnite, nah ini terobosan juga ini. Repi semangat banget nih kalau mendengar kata Fortnite. Ya, hanya ada di iOS ya. Fortnite ini biasanya ada di iOS atau mungkin di Apple aja, di Android belum ada. Dan Samsung Galaxy S9 itu satu-satunya Android pertama yang disinggahi oleh Fortnite. Tapi kalian mendownload Fortnite-nya nggak bisa lewat Google Play karena di Google Play belum ada. Kalian hanya bisa download di game launcher yang disediakan oleh Samsung Galaxy Note 9. Mantap kan? Jadi kalian tinggal buka game launchernya dan kalian install itu ya. Kemudian ini Repri juga mencoba main PUBG ya. PUBG itu gila mantep banget, lancar jaya, tidak ada ngelak. Ini pakai grafik Ultra HD. Jadi untuk masalah game itu sudah tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa diragukan lagi. Pasti mantep banget ini Samsung Note 9. Ya. Dan belum Abdol jika kita nggak tahu ya, jika kita nggak tahu sehebat apa kinerjanya. Jadi di sini Repri antutukan biar lebih apa namanya, lebih meyakinkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya sehebat apa. Jadi pas diantutukan, Repri memang benar-benar excited banget dengan Samsung ini. Kenapa? Karena nggak ada ngelak sama sekali, nggak ada ngeleknya gitu ya. Jadi gini loh, saat menjalankan grafik-grafik yang diberikan oleh Antutu, itu Samsung Note 9 ini sangat amat lancar jaya, tidak ada lag atau mungkin patah-patah. Dan ternyata wajar aja, skor yang dihasilkan itu gila banget, sekitar 24 ribuan. Gila, tinggi banget ya. Skor segini dihajar pakai game apapun, sosmed bejibun apapun, kayaknya aman-aman aja untuk saat ini. Jadi untuk kinerja itu mantep banget. Dan fitur terbarunya, fitur stylus remote itu sangat berguna banget menurut Repri ya. Oke, untuk tampilan kamera ini simple banget ya. Biasanya ya seperti biasanya kamera khas Samsung ya. Kita bisa geser dari kiri ke kanan untuk mengganti per fitur yang disediakan oleh Samsung Note 9 ini. Dan fitur yang tersedia itu sama aja sih seperti pendahulunya Samsung Note 8. Mungkin sama juga seperti seri S9 dan S9 Plus. Jadi nggak terlalu berbeda fiturnya dan tampilannya. Tapi yang menjadi inovasi yang menurut Repri bakal sangat amat berguna banget bagi kalian pengguna Samsung Galaxy Note 9 ini ya, kalian bisa mengendalikan kameranya dengan stylus seperti yang Repri ucapkan tadi. Stylusnya bisa dijadikan seperti tombol selfie atau mungkin mengendalikan agar kalian bisa lebih mudah berselfie menggunakan Samsung Galaxy Note 9 ini. Oke, ini hasil foto ya, ini penting banget nih buat teman-teman ya. Kalian mencari HP, pasti yang paling kalian cari itu ya hasil kameranya ya, hasil foto kualitasnya. Jadi Repri berfoto menggunakan Samsung Note 9 ini dan hasil fotonya Repri tunjukkan buat kalian biar kalian bisa lihat kualitasnya seperti apa ya. Jadi berfoto menggunakan kamera depan menghadap sumber cahaya cukup detail. Namun kamera Note 9 ini walaupun tidak pakai
mode live focus ya, mode bokeh ya, bisa dibilang mode bokeh, hasilnya bakal jadi sedikit blur ya di bagian belakangnya, di bagian belakang jauh gitu ya. Pas melihat objek repri, wow gitu ya, kalian bisa lihat kualitas warna yang dihasilkan natural banget ya, dan sangat berkualitas gitu ya. Manipulasi kulit yang jadi bening gitu ya, kulit yang jadi bening kayak di HP-HP Cina biasanya itu nggak ada di ini, nggak kerasa di Samsung Note 9 ini. Berfoto belakangnya sumber cahaya nih ya, belakangnya sumber cahaya ini kayaknya ini kurangnya HP Samsung jika dibanding HP-HP Cina ya. Ini Repri aku ini kekurangan Samsung. Samsung bakal memberikan hasil yang lebih gelap pada objek kita, objek Repri itu ya, kalian bisa lihat. Namun untuk kualitas pencahayaan bagus, nggak ada bias silau yang mengganggu objek Repri, dan warna itu memang sedikit lebih luntur ya kalau dilihat saat kita berfoto belakangnya sumber cahaya. Kemudian berfoto menyamping sumber cahaya, hasilnya bagus, hasilnya detail, dan gimana ya, sampai ke pori-pori wajah Repri itu raja, dari jerawat-jerawat kecil itu kelihatan jelas banget. Aduh, asem banget ini Samsung, terlalu jujur kameranya. Natural dan berkualitas banget hasil fotonya. Latar belakang Repri jadi sedikit blur lagi, mantep. Jadi ini setelah itu Repri coba mode bokeh ya, mode live focus ini ya, kalau di Samsung namanya live focus ya. Yang Repri sayangkan kenapa ya Samsung dengan harga 13 juta ini memberikan lensa kamera depan yang hanya satu. Jadi imbasnya kamera depan, kamera selfie-nya ini hanya menggunakan bokeh software ya. Jadi nggak rapi hasilnya. Coba kalian lihat sesama di bagian objek telinga Repri itu jadi ikut blur ya, yang seharusnya kan jadi fokus, benar kan? Namun untuk kualitas detail objek pencahayaan juga warna hasilnya jempolan banget. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Naturalnya itu natural banget, pokoknya kayak asli banget. Efek bokehnya aja yang nggak rapi gitu ya. Itu saja sih yang menurut Repri kurangnya. Dan kemudian Repri coba mode beauty. Ini mode beauty tingkat maksimal ya. Seperti biasanya Samsung hanya memanipulasi warna kulit wajah menjadi lebih putih, namun detail yang dihasilkan tetap tajam dan berkualitas ya. Kamera depannya Note 9 ini berkualitas banget dari segi detail dan warna yang natural, asli banget kayak kamera DSLR lah ya gitu ya. Buat kalian yang percaya diri dengan warna kulit ya, dengan warna kulit kalian yang memang asli benar-benar ganteng, cantik, dan cari kualitas kamera kayak DSLR, cocok banget kalian pilih Samsung Note 9 ini ya. Tapi misalnya kalian kurang pede dengan warna kulit kalian yang gelap dan merasa kurang ganteng dan kurang cantik ya, Repri nggak ngatain, tapi itu ditanyakan pada diri kalian sendiri. Jadi kalian nggak cocok banget milih Samsung S9 ini ya, karena Samsung ini kamera selfie-nya terlalu natural dan berkualitas banget. Jadi natural banget, nggak bisa bikin kulit kalian putih. Kalian kayaknya lebih cocok pilih Oppo atau Vivo saja yang bikin muka kalian yang hitam gelap menjadi bening cantik. Jadi karena kamera Oppo Vivo itu kan bisa memutihkan kulit, kalau Samsung nggak bisa memutihkan kulit kalian, kecuali kalian menggunakan mode beauty tingkat maksimal, itu baru kelihatan putihnya. Ya, untuk kamera belakang nih ya, bingung beneran dah Repri, gimana ya, kehabisan kata-kata pengen memuji ini hasil. Gimana ya guys. Hasilnya itu detail banget ya, jelas banget, pencahayaannya pas, warnanya natural, mantap lah. Apalagi objeknya cantik juga kan. Jadi sempurna banget rasanya ini hasil fotonya. Ya, jadi Repri coba memoto objek yang menghadap sumber cahaya. Nah ini biasanya HP-HP Cina objek luar bakal silau. Kadang bias silau itu dan objek orang itu jadi gelap ya. Tapi untuk Note 9 ini hasilnya benar-benar mantap. Gimana ya, Repri berkomentar mirip kayak kamera DSLR aja kualitasnya ya. Kemudian memoto objek di kondisi cahaya yang cerah ya. Ini hasilnya mantap banget guys. Ya mantap banget ya hasilnya. Jadi gimana ya, hasilnya tuh Repri sudah bingung mau berkomentar apa, mau mengkritik apa tentang kameranya ini, kualitas fotonya ini. Jadi kualitasnya memang benar-benar bening, detail, tajam, dan dahsyat.
Next ya, Repri coba itu pakai mode bokeh ya. Repri setting blurnya tingkat maksimal ya. Jika melihat bokehnya nggak terlalu dahsyat sih, kayak blurnya kayak bokeh biasa aja gitu ya. Namun jika kita melihat objek foto gadis itu kayak DSLR ya. Ngaku nih, Repri beneran ngelihat pangling banget ya. Benar-benar kayak DSLR, hampir menyerupai. Heran beneran, ini kayaknya HP ini kayak HP dijejalin dengan lensa DSLR ya. Soalnya kameranya gini banget, berkualitas banget gitu ya. Nah, untuk hasil video recording kamera depannya hasilnya sangat detail. Mantap. Objek Repri itu asli banget, warna kulit Repri asli banget, kayak aduh terlihat eksotis banget gitu ya. Rambut Repri itu detail banget ya, kalian bisa lihat itu. Nggak ada penyakit, kadang gelap kadang terang kayak HP-HP selfie Cina gitu ya. Jadi ini mantep banget kamera video recordingnya. Objek di luar jendela juga terlihat jelas, clear, nggak ada efek bias silau yang mengganggu objek Repri. Paling minusnya seperti biasa kamera Samsung jika membelakangi sumber cahaya ya, kameranya objek Repri ini bakal gelap. Itu aja sih yang menjadi kekurangan kamera Samsung ya. Dan apalagi ya, Repri lihat-lihat nggak ada lagi sih, kayaknya itu sih, kayaknya lebih banyak di kelebihannya. Dan kemudian untuk kualitas video kamera belakangnya, Repri hanya bisa berkomentar, gila detailnya. Mantap banget lo Samsung, kenapa lo menyiksa diri gue. Mantap banget kameranya. Ya, tulisan-tulisan yang ada di layar HP Repri itu jelas banget kelihatan. Ya Allah, jangan sampai kamera DSLR Repri pensiunkan ya. Dinamik ranknya juga stabil banget guys ya. Sorot ke arah dekat jendela, di luar jendela itu menjadi jelas banget dan detail banget. Belum lagi OIS-nya bekerja baik banget di bawah berjalan, hasilnya tetap stabil dan gak kerasa goyangannya. Kualitas warna videonya itu kayak asli banget. Aduh, bingung sudah Repri pengen ngeritik apa lagi ya. Ini soalnya kualitas kameranya itu, kamera belakang video recordingnya itu bagus banget. Beneran mirip kayak DSLR. Kualitasnya mantep ya. Buat YouTuber pemula, vlogger, atau mungkin pecinta sinematografi, Note 9 ini sangat Repri rekomendasikan banget buat kalian. Jadi senjata yang sangat ampuh buat bikin video kalian. Kualitas videonya mirip kamera DSLR, kinerja HP-nya gahar, bisa buat kalian ngedit video langsung di HP Note 9-nya juga. Jadi perfect kan, sempurna banget. Anti lag lagi HP-nya. Oke, ini bukan endorse ya. Jadi Repri nggak dibayar sepeser pun oleh Samsung karena Repri seorang vlogger ya, bukan reviewer ya. Apa yang Repri lihat nggak berkualitas dan jelek, Repri bakal bilang nggak berkualitas dan jelek. Apa yang Repri lihat bagus dan berkualitas, Repri bakal bilang bagus dan berkualitas juga. Repri orangnya apa adanya, sesuai realita aja. Ya namanya juga vlogger, beda kayak reviewer ya. Reviewer kan lebih fokus ke spesifikasi bukan kualitasnya. Jadi vlogger dan reviewer jelas banget berbeda. Nggak akan sama kesimpulan vlogger sama reviewer. Jadi aneh aja sih sebenarnya Repri baca komen haters ya, ngebanding-bandingin karya Repri dengan reviewer nggak sama ya. Jelas sih nggak sama, karena reviewer nggak membahas kualitas, sedangkan Repri fokus pada kualitas. Karena kualitas yang paling penting ya bagi konsumen, bukan spek. Karena spek tinggi belum tentu memiliki kualitas yang baik, bener nggak? Seperti kasusnya kamera 25 megapikselnya Oppo nggak akan bisa mengalahkan kualitas 12 megapikselnya iPhone. Itu aja sih, karena itulah kualitas lebih penting daripada spek semata. Jadi kayaknya cukup sekian dari Repri. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram Repri @repri_prayuel. Salam. Udah gelap ini, udah gelap. Sudah mau senja. Aku ngedit dulu.